Selamat sore, Pak Sande, selaku dosen ergonomi dan perancangan sistem kerja. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai perancangan kursi berdasarkan data antropometri. Kelompok 2 berisi Eko Robisa Putra, saya Zaginah Mutiara Syahfarini, dan Cika Aurelia. Next. Tujuan penulisan laporan ini itu untuk membantu para pekerja kantoran meningkatkan prestasi kerjanya melalui fasilitas yang nyaman dan memadai. Karena salah satu fasilitas yang digunakan oleh pekerja itu adalah kursi. Kursi adalah furnitur yang digunakan untuk duduk. Kursi di tempat kerja biasanya merupakan kursi yang didesain khusus untuk pekerja. Untuk mendesain kursi yang ergonomis, dibutuhkan data antropometri. Antropometri sendiri itu data pengukuran ukuran tubuh manusia seperti posisi duduk, berdiri, dan meregangkan lengan. Next. Selanjutnya ada manfaat. Yang pertama, manfaat bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai ergonomi, desain sistem, dan pengukuran, serta dapat langsung mengaplikasikan teori ergonomi ke dunia, maksudnya ke lingkungan nyata. Lalu yang kedua ada bagi pengguna. Manfaatnya yaitu dapat membantu para pekerja agar dapat dengan nyaman menggunakan kursi yang telah disediakan perusahaan, sehingga dapat meningkatkan prestasi kerja dan terhindar dari resiko berbagai penyakit akibat kursi yang tidak nyaman. Yang ketiga, bagi perusahaan. Dapat diterapkan di perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan perusahaan sehingga dapat memberikan manfaat bagi perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, bagi pembaca. Dapat menambah pengetahuan pembaca tentang ekonomi, khususnya desain kursi ergonomis. Yang selanjutnya yaitu perhitungan dengan acuan sampel. Yang pertama, kita mengukur tinggi bahu dalam posisi duduk. Kita menggunakan persentil 50 dan mendapatkan hasil 55,78 cm. Alasannya kami memilih persentil 50 dikarenakan agar kursi kerja tersebut dapat digunakan oleh sampel yang berukuran tinggi bahu yang kecil. Juga menggunakan persentil 95, maka biaya untuk saat pembuatan kursi akan menjadi lebih mahal. Dan juga sampel yang memiliki tinggi bahu kecil akan tidak nyaman. Hal yang sama akan terjadi jika menggunakan persentil 5. Maka banyak orang yang tidak nyaman karena sandaran kursi yang pendek. Selanjutnya yang kedua itu tinggi kursi dalam posisi duduk. Pada yang kedua ini kita menggunakan persentil 50 dan juga mendapatkan hasil 20,93 cm. Kami menggunakan persentil 50 dikarenakan agar tinggi siku dalam kursi dapat digunakan oleh semua orang. Jika menggunakan persentil 5, maka pada pengguna yang berukuran besar akan membuat nyeri karena harus membungkuk. Jika memakai persentil 95, banyak pengguna yang berukuran kecil akan susah dan tidak nyaman saat meletakkan siku karena bahu akan terangkat naik jika terlalu tinggi. Selanjutnya, yang ketiga ada panjang paha. Kita menghitung dengan persentil 5 dan mendapatkan hasil 39,8. Kami menggunakan persentil 5 agar sampel yang memiliki panjang paha pendek dapat duduk dengan nyaman. Saat menggunakan persentil 95 dan 50 akan terjadi sampel yang berukuran kecil, kakinya akan menggantung sehingga tidak dapat duduk dengan nyaman. Yang keempat yaitu tinggi lutut dalam posisi duduk. Kita menggunakan persentil 5 juga dan mendapatkan hasil 39,5. Kami memilih menggunakan persentil 5 dikarenakan sampel yang kecil dapat duduk dengan nyaman. Jika menggunakan persentil 95 dan 50, sampel yang berukuran kecil dapat menyebabkan ketidaknyamanan saat duduk karena kaki yang menggantung. Dengan tinggi lutut dalam posisi duduk pada kursi 39,56, sampel yang memiliki ukuran tinggi lutut antara 38,84 cm sampai 46 cm dapat duduk dengan nyaman. Selanjutnya yaitu lebar bahu. Kami menggunakan persentil 95 dan mendapatkan hasil 47,25.
Besar persentil yang dipakai adalah 95 karena semua sampel dapat menggunakan kursi tersebut dengan nyaman, karena tidak sempit atau pas saat digunakan oleh setiap sampel, yang memiliki ukuran besar dan juga nyaman saat dipakai oleh sampel yang memiliki ukuran kecil. Jika memakai besar persentil 5 dan 50, dapat membuat duduk yang menjadi tidak nyaman karena sampel yang memiliki ukuran lebar bahu yang besar akan menjadi sempit. Lalu ada lebar pinggul. Lebar pinggul kita juga menggunakan persentil 95 dan mendapatkan hasil 39,01 cm. Kami menggunakan persentil 95 karena semua pengguna dapat duduk dengan nyaman. Bagi sampel yang memiliki ukuran lebar pinggul besar, dapat duduk dengan nyaman dan tidak kesempitan. Sedangkan yang memiliki ukuran lebar pinggul kecil, kebesaran tetapi dapat tetap dengan nyaman dalam menggunakan kursi tersebut. Jika menggunakan persentil 5 atau 50, dapat menjadi tidak nyaman saat digunakan oleh sampel yang berukuran besar karena kesempitan. Selanjutnya, ada panjang siku sampai ujung jari. Kita menggunakan besar persentil 50 yang mendapatkan hasil 44,47 cm. Kami memakai persentil 50 dikarenakan semua sampel dapat menggunakan dan menengaruh tangan mereka dengan nyaman. Jika menggunakan persentil 5 akan membuat sampel yang memiliki panjang siku panjang tidak dapat menaruh tangannya karena terlalu pendek. Selanjutnya, jika menggunakan persentil 95, sampel yang memiliki panjang siku kecil atau pendek akan merasa tidak nyaman karena juga terlalu panjang. Dengan panjang siku 44,47 cm, sampel yang memiliki ukuran panjang 39,7 sampai 49 dapat menaruh tangannya dengan nyaman. Lalu yang terakhir ada lebar telapak tangan. Kami menggunakan persentil 50 dan mendapatkan hasil 8,14 cm. Kami menggunakan persentil 50 alasannya karena dapat menopang sebagian sampai seluruh telapak tangan sampel. Jika menggunakan persentil 5 dan 95 akan menyebabkan di mana sampel yang memiliki ukuran lebar telapak tangan kekecilan, sehingga tidak dapat menopang telapak tangan mereka. Dan juga sebaliknya, jika digunakan oleh sampel yang memiliki ukuran lebar telapak tangan yang kecil akan kebesaran dan juga tidak nyaman. Berikut adalah desain kursi dari kelompok kami. Jadi kursi dari kelompok kami ini akan didesain dengan menggunakan kerangka stainless steel agar kuat dan mampu menopang berat dari orang yang duduk atau orang yang menggunakan kursi ini. Lalu untuk alas kursinya dan sandaran kursi itu akan menggunakan bahan spons yang dilapisi dengan kain kulit agar nyaman saat digunakan. Serta pada bagian bawah kursi itu terdapat roda untuk memudahkan penggunanya berpindah dari stasiun kerja yang satu ke stasiun kerja yang lainnya. Lalu ini adalah desain kursi tampak depan. Rincian ukurannya bisa dilihat di sini 47,25 itu adalah lebar bahu, lalu 39,01 cm ini adalah lebar pinggul, lalu 55,78 cm itu adalah tinggi bahu dalam posisi duduk yang akan menjadi sandaran kursinya. Lalu 20,93 cm itu adalah tinggi siku dalam posisi duduk yang akan menjadi tinggi dari sandaran kursi ini. Lalu 39,56 cm itu adalah tinggi lutut. Serta 8,14 cm yang merupakan lebar dari pergelangan tangan dan akan menjadi lebar dari lebar dari pegangan kursi ini. Kemudian ada desain kursi dari tampak samping dengan rincian sebagai berikut. 44,47 cm adalah pengukuran dari panjang siku mulai dari ujung sampai ke ujung jari. Nah, ini
akan menjadi panjang dari pegangan kursi. Kemudian ada 39,08 cm. Ini merupakan pengukuran dari panjang paha yang akan menjadi panjang dari alas kursi. Lalu ada 55,78 cm yang merupakan tinggi bahu dalam posisi duduk. Dan ini akan menjadi panjang dari sandaran kursi. Lalu 20,93 cm ini akan menjadi lebar dari pegangan kursi ini, yang merupakan hasil pengukuran dari tinggi siku dalam posisi duduk. Kemudian ada 39,56 cm yang merupakan hasil pengukuran dari tinggi lutut. Serta ada 6,63 cm, ini adalah lebar dari sandaran kursi ini. Berikutnya, ini ada desain kursi. Bila dilihat dari tampak kiri atas, dan desain kursi yang dilihat dari tampak kanan atas. Ini adalah desain lengkap secara keseluruhan bentuk dari kursi kelompok kami yang didesain menggunakan AutoCAD. Dan ini ada desain kursinya, tampak dari kanan belakang, itu bisa dilihat untuk bentuknya seperti ini. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi, sampel yang diambil oleh peneliti yaitu 30 orang dengan 15 orang laki-laki dan 15 orang perempuan yang diambil secara acak. Setelah mendapat data tersebut, peneliti menentukan ukuran dari bagian-bagian tubuh yang penting untuk membuat sebuah kursi. Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya itu menghitung keseluruhan persentil yaitu 5, 50, dan 95 dari setiap dimensi tubuh serta menentukan persentil yang cocok pada setiap dimensi tubuh. Selain itu, untuk mendukung tingkat kenyamanan dari kursi, peneliti memilih bahan stainless steel untuk kerangkanya agar kursi kantor kuat dan mampu menahan berat badan pekerja yang duduk. Dan untuk alas kursinya menggunakan bahan spons yang dilapisi dengan kain kulit. Untuk kaki kursi dengan ujungnya yang berbentuk roda agar memudahkan pekerja berpindah tempat. Lalu disajikan data kesimpulan akhir dari ukuran kursi yang telah kami hitung. Untuk tinggi bahu dalam posisi duduk sebagai sandaran kursi dengan ukuran 55,78 cm. Tinggi siku dalam posisi duduk untuk jarak antara alas kursi dengan tempat meletakkan tangan yaitu 20,93 cm. Panjang paha sebagai panjang alas kursi 39,08 cm. Tinggi lutut dalam posisi duduk sebagai panjang kaki kursi 39,56 cm. Lebar bahu sebagai lebar sandaran kursi 47,25 cm. Lebar pinggul sebagai lebar alas kursi 39,01 cm. Panjang siku sampai ujung jari sebagai panjang tempat meletakkan tangan 44,47 cm. Dan lebar telapak tangan sebagai lebar tempat meletakkan tangan 8,14 cm. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, untuk KB LPSK mendesain kursi yang ergonomis. Terima kasih.